Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Fitri Aulia dengan NIM D1B1200092 dari kelas B Prodi S1 Farmasi Universitas Megaristi Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan farmasi. Nah, sebelum kita bahas tentang sejarah perkembangan farmasi, jadi pertama itu kita bahas asal-usul farmasi dulu. Kata farmasi itu sebenarnya berasal dari kata farmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Nah, farmasi itu merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Untuk anak kesehatan pasti tidak asing lagi, apalagi anak kedokteran. Tidak asing dengan tokoh Hippocrates yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Yang mana pada peradaban itu seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tapi dia juga harus mempersiapkan ramuan atau racikan obat, seperti halnya yang kita kerjakan sampai sekarang, yaitu teknik kefarmasian atau apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan tentang kesehatan, yang pastinya problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya, cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami khusus nih keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick II dia menyadari bahwa ilmu farmasi dan kedokteran ini harus dipisah. Maka secara resmi di tahun tersebut, Raja Jerman Frederick II memisahkan antara kedokteran dan farmasi. Nah, perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree to Silesis. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu farmasi dan kedokteran itu sama. Ruang lingkup farmasi itu pun termasuk dari farmasi tradisional seperti peracikan, penyediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien. Di antaranya itu layanan klinik, evaluasi efek samping obat, keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan ilmu farmasi di dunia. Nah, jadi ilmu farmasi itu kan berkembang dari para tabib-tabib nih, dari pengobatan tabib yang tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, terus ada di Cina, dan beberapa di wilayah Asia juga. Nah, mulanya ilmu pengobatan itu dimiliki oleh orang-orang tertentu secara turun-temurun. Seiring dengan perkembangan ilmu farmasi, kemudian menyebarlah ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Nah, jadi ilmu farmasi ini sudah menyebar ke seluruh dunia nih. Jadi, ada juga untuk sekolah tinggi farmasinya. Nah, yang mana sekolah tinggi ilmu farmasi itu didirikan di daerah Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Dan sekarang sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru farmasi dengan bermunculannya banyak sekolah-sekolah tinggi dan fakultas-fakultas farmasi yang bermunculan. Nah, suatu profesi pun tidak lepas dari peran organisasi keprofesiannya. Terlebih profesi farmasi, yaitu apoteker atau keilmuan yang juga ditentukan oleh perkembangan ilmu farmasi tersebut. Nah, sekarang banyak sekali organisasi ahli farmasi, baik di lingkup nasional maupun internasional,
Contohnya di Inggris nih, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Terus dilanjutkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat ini mengusul 11 tahun kemudian, yaitu sekitar pada tahun 1852 dengan nama American Pharmaceutical Association. Dan di Indonesia sendiri pun sudah ada organisasi keprofesian farmasi, yaitu ada dua, IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu perkumpulan semua para apoteker di seluruh Indonesia, dan juga PAVI, yaitu Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, yang mana PAVI ini untuk tenaga ahli kefarmasian, yaitu anak-anak yang lulusan diploma farmasi. IAI ini didirikan pada tanggal 18 Juni 1955 dan PAVI ini didirikan pada tanggal 13 Februari 1946. Nah, jadi duluan PAVI dulu baru IAI. Tadi kita bahas organisasi lokalnya, terus farmasi ini juga ada organisasi internasionalnya. Itu didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Nah, selanjutnya kita akan bahas sejarah perkembangan farmasi. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu itu sebenarnya telah mengenal penggunaan obat tradisional atau biasa disebut dengan dukun. Pada zaman itu sebenarnya dukun melaksanakan dua profesi sekaligus, yaitu profesi kedokteran atau mendiagnosa penyakit dan profesi kefarmasian atau meramu dan menyerahkan obat kepada yang membutuhkannya. Nah, penggunaan obat itu dapat ditelusuri sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia telah dikenal obat dalam bentuk tablet tanah liat atau granul dan bentuk sediaan obat lain. Pengetahuan tentang obat dan pengobatan selanjutnya berkembang lebih rasional pada zaman Yunani ketika Hippocrates pada tahun 460 sebelum Masehi memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam zaman Yunani itu dikenal pula Asclepius atau Aesculapius, yaitu pada tahun 7 sebelum Masehi, dan putrinya Hygieia. Lambang tongkat Aesculapius yang dililiti ular saat ini dijadikan lambang penyembuhan atau kedokteran, sedangkan cawan atau mangkok yang dililiti ular dijadikan lambang kefarmasian. Nah, perkembangan profesi kefarmasian pada abad selanjutnya dilakukan tradisi dalam penulisan istilah di bidang kesehatan. Nah, perkembangan kefarmasian yang pesat pula telah terjadi dalam zaman kultur Arab dengan terkenalnya seorang ahli yang bernama Al-Saidalani pada abad ke-9. Namun demikian, tonggak sejarah yang penting bagi farmasi ialah tahun 1240 di Sisilia, Eropa, ketika dikeluarkan surat perintah raja atau edik yang secara legal atau menurut undang-undang mengatur pemisahan farmasi dari pengobatan. Surat perintah yang kemudian dinamakan Magna Carta dalam bidang farmasi itu juga mewajibkan seorang farmasis melalui pengucapan sumpah untuk menghasilkan obat yang diandalkan sesuai keterampilan dan seni meracik dalam kualitas yang sesuai dengan seragam. Nah, Magna Carta kefarmasian ini dilambangkan sampai saat ini dalam bentuk Kode Etik Apoteker Indonesia dan Sumpah Apoteker. Thank you guys sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.